alam itu adalah guru kita. Ada semboyan di Minang itu, alam terkembang jadi guru. Sehingga ya kita belajar dari alam. Karena alam itu udah ayat Tuhan yang tersirat semua gitu. Sehingga harus dipelihara. Halo sahabat DW, kembali lagi bersama saya Prihardani Purba dalam DW 2 Layar. Di episode kali ini kita akan berbicara tentang revitalisasi di Telaga Saat. Ini adalah salah satu titik nol di Sungai Ciliwung yang berlokasi di Bogor, Jawa Barat. Nah, salah satu sosok yang pertama kali menggerakkan upaya pemulihan di Telaga Saat ini adalah seorang jenderal TNI yang saat ini sudah menjabat sebagai Danjen Kopassus. Langsung saja kita sapa, ada Maijen TNI Muhammad Hasan. Apa kabar Pak Hasan? Kabar baik, Dani. Langsung saja pertanyaan saya pertama Pak, boleh diceritakan dulu nggak gagasan awalnya revitalisasi di Telaga Saat ini seperti apa tuh awalnya Pak? Awalnya dulu waktu pertama menjabat sebagai Danrem Bogor waktu itu 2018 itu saya menghadapi langsung berbagai macam bencana, di mana waktu itu Bogor masuk musim penghujan lah, sehingga saya berpikir bahwa ini harus ada suatu langkah yang signifikan untuk bagaimana mencegah terjadinya kembali banjir di Bogor yang setiap tahun melanda Bogor sampai dengan ke Jakarta. Sehingga saat itu saya melihat bahwa ada suatu titik yang sudah lama terbengkalai dan rupanya itulah yang akhirnya menjadi pusat perhatian saya. Ternyata bahwa karakter Ciliwung ini memang bermula dari berbagai macam situ dan telaga yang ada di atasnya, mengalir sampai ke bawah, berkumpul, kemudian juga mengalir sampai ke Jakarta. Nah, salah satu titiknya itu titik nol Ciliwung itu yang di Telaga Saat itu. Hanya setelah survei saya lihat, wah ini kok danau yang luasnya hampir 6 hektar, ternyata tertutup hampir 80% sampai 85%. Airnya yang harusnya bisa menampung 5 juta kubik air, itu hanya terlihat airnya cuma 15%, atau mungkin lebih kurang di 15%. Sehingga saya membuat kesimpulan bahwa ini harus kita ini. Nah, mulai saya membuat gerakan, mengumpulkan hampir 1.015 orang waktu itu di Telaga Saat. Itu 1.015 orang dari hampir 100 sekian komunitas lah yang menjadi penggerak awal, baik komunitas alam maupun organisasi pemuda, saya ajak semua lah sampai itu. Sehingga saya apelkan di sana dan ya alhamdulillah bisa bekerja dengan baik waktu itu. Walaupun manual dulu waktu itu, nggak pakai alat, nggak pakai apa. Ya ada cangkul, kita bawa cangkul, ada yang perahu, kita bawa perahu. Jadi hampir 1.015 orang saya gerakan ke Telaga Saat waktu itu. Oke, berkaitan dengan itu Pak Hasan sebenarnya sudah disinggung sedikit. Mungkin bisa dijelaskan lagi mengapa seberapa penting gitu kita harus memulihkan Telaga Saat ini, atau mungkin telaga-telaga yang lain yang ada di Bogor. Hakikat awalnya bahwa itu tadi Ciliwung ini berasal dari berbagai macam sumber mata air. Yang berasal dari khususnya dari Gede Pangrango. Kan di Bogor ada dua, ada Gede Pangrango dengan Halimun Salak. Gede Pangrango itu titik air awalnya adalah Ciliwung. Kalau Halimun Salak itu Cisadane. Nah, ini dua sungai besar inilah sebenarnya yang menghidupi Jakarta dan Banten sebenarnya, yang berawal dari kota Bogor. Sehingga dari niat awal saya sehingga membuka Telaga Saat berarti membuka mata orang bahwa itulah yang harus dikerjakan. Bagaimana mengembalikan fungsi situ-situ dan hutan sekitarnya supaya air itu betul-betul tertampung dan juga istilahnya bisa mengalir dengan baik. Sehingga debit air di bawah itu tidak akan besar kalau situ-situ terpelihara, hutan-hutan terpelihara. Kira-kira apalagi upaya yang akan terus dikerjakan untuk melindungi Telaga Saat ini, Pak? Nah, itulah sebenarnya yang kemarin kami tekankan. Saya dengan waktu itu Kepala BNPB ke sana, yang menekankan supaya ini tetap dipelihara dan dilestarikan. Karena masih ada pekerjaan, yaitu bagaimana aliran sungai ini betul-betul nyampe ke bawah dan melewati jalur yang benar gitu loh. Air hujan yang turun dari langit itu tidak langsung berada di permukaan tapi menyerap ke tanah kemudian menjadi mata air. Sehingga kita butuh di sekitar Telaga Saat itu penghijauan yang maksimal. Dan daerah konservasi yang ada di sekitar Gede Pangrango itu dikembalikan fungsinya lagi. Karena walaupun kelihatan masih hijau tetapi ada beberapa spot yang disurvei oleh relawan saya itu udah gundul, udah ada vilanya, udah ada segala macamnya di situ. Nah, itu yang perlu kita sadarkan lagi. Pelihara, tolong pelihara. Jangan buang sampah sembarangan. Tolong yang kesana yang mau camping, bawa pohon, tanam lah di situ. Tanam endemik gitu loh. Nah, itu mungkin pesannya untuk bagaimana pemulihan berikutnya. Penekanan aja nih Pak Hasan. Pesan bagi masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan lah. Karena apapun background kita, harusnya kan kita
memberikan effort lebih untuk kemudian menjaga lingkungan. Saya bukan orang Sunda, tapi saya orang Minang. Saya diberikan pemahaman oleh orang tua saya bahwa alam itu adalah guru kita. Ada semboyan di Minang itu, alam terkembang jadi guru. Sehingga ya kita belajar dari alam. Karena alam itu udah ayat Tuhan yang tersirat semua gitu. Sehingga harus dipelihara. Hutan, sungai, kemudian lain-lainnya, danau, telaga, itu semua adalah infrastruktur alam yang sebenarnya kalau kita pelihara akan menjaga kita gitu. Kalau sungai dihancurkan, ya kita akan kena banjir. Kalau hutan digunduli, kita akan kena longsor. Dan bikin juga kalau telaga tidak kita pelihara, ya ada akan tersumbat. Nah ini seperti itu. Sehingga kata-kata yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat, wah, ya kita jaga alam akan jaga kita. Dalam agama apapun pasti kita disuruh untuk memelihara alam dengan sebaik-baiknya.